Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Sahrul Gunawan dengan NIM F1S121039. Kemudian ada Adva Aditya dengan NIM F1S121059. Kemudian ada Julian Fahreza dengan NIM F1S121175. Kemudian yang terakhir ada M. Ari Priyetno dengan NIM F1S121209. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai inovasi di bidang agroindustri kelapa berupa tepung kelapa dengan mata kuliah agroindustri dan green technology yang diampu oleh Bu Christina Bemis, SSI MSI dari ruang R7, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, untuk part 1 itu akan dilanjutkan oleh Saudara M. Ari Priyetno. Pada M. Ari Priyetno dipersilakan. Part 1. Agroindustri buah kelapa. Kelapa atau Cocos nukifera adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa adalah pohon serbaguna bagi masyarakat tropika. Hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan orang. Akar kelapa menginspirasi penemuan teknologi penyangga bangunan cakar ayam, dipakai misalnya pada Bandar Udara Soekarno-Hatta oleh Sedi Jatmo. Struktur buah kelapa. Yang pertama ada akar serabut yang cukup tebal dan berkayu, serta bentuknya berkerumun. 2. Ada bunga majemuk dengan panjang 30 cm sampai 1,5 meter, atau 1,5 meter. Yang ketiga, buah berbentuk bulat dengan diameter 10-20 cm. Dan yang keempat, ada batang berbentuk kayu dengan rongga seperti serabut dengan ketinggian mencapai 20 meter secara tegak. Selanjutnya, syarat tumbuh buah kelapa. Yang pertama, suhu yang diperlukan tanaman kelapa agar tumbuh optimal rata-rata 27 derajat setiap tahunnya, dengan fluktuasi 6-7 derajat. Yang kedua, diketahui bahwa kelapa dapat tumbuh pada daerah dengan iklim tropis. Yang ketiga, tanaman kelapa menyukai kelembapan udara atau RH, relative humidity, yang tinggi, sekitar 70-80% atau lebih. Yang keempat, keasaman tanah atau pH normal tanaman kelapa dapat tumbuh antara 5.0 sampai 8.0. Tetapi pertumbuhannya akan baik dengan pH optimum sekitar 5.5 sampai 6.5. Yang terakhir, tanaman kelapa dapat tumbuh pada 0. Selanjutnya, penyebaran buah kelapa. Menurut data dari Kementerian Pertanian pada 2017, luas areal perkebunan kelapa di Indonesia menurut pulau didominasi oleh Pulau Sumatera sebanyak 1,05 juta hektar atau 32,90%. Kemudian disusul Pulau Jawa sebanyak 781,67 ribu hektar atau 23,2%. Dan Pulau Sulawesi sebanyak 781,23 ribu hektar atau 22,49%. Selanjutnya Pulau Papua dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, serta Kalimantan masing-masing memiliki luas areal perkebunan kelapa sebanyak 376.064 hektar atau 10,9%. 273,09 ribu hektar atau 7,86%. Dan 203,94 ribu hektar atau 5,87%. Selanjutnya ada khasiat buah kelapa. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan, mendukung fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, dan mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Atva. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada Saudara Ari yang telah
Baiklah, pada bab 2 saya akan menjelaskan proses perencanaan pengolahan agroindustri buah kelapa. Latar belakang produksi. Kelapa merupakan tanaman serbaguna yang memiliki daya nilai tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan terhadap tanaman kelapa, khususnya pemambatan buah kelapa sebagai produk olahan, baik produk jadi maupun setengah jadi. Salah satunya yaitu tepung. Tepung kelapa adalah tepung yang berasal dari daging kelapa yang didapat setelah santan atau minyak kelapa dihasilkan. Bentuknya menyerupai tepung terigu berupa serbuk putih halus. Tepung ini diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan yang lebih baik dari tepung biasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembuatan tepung dari olahan kelapa merupakan salah satu upaya pemanfaatan agroindustri buah kelapa yang dapat meningkatkan potensi dan juga menjadi alternatif usaha. Nah, untuk bahan produksinya yaitu meliputi daging buah kelapa yaitu sebagai bahan utama. Kemudian yaitu air dan plastik. Dan untuk alat produksinya yaitu meliputi pisau, baskom, nampan, oven, sondok, toples, blender, dan saringan. Nah, untuk proses produksinya, untuk proses yang pertama yaitu mengeluarkan daging kelapanya dengan cara yang pertama, buat lubang di kulit kelapanya. Seterusnya, keluarkan air kelapanya. Setelah itu, buka kulit kelapanya dan keluarkan atau angkat dagingnya dan kupas sisa kulit yang masih tersisa. Nah, untuk proses produksi menyaring santannya itu dengan cara yang pertama masukkan daging kelapanya ke dalam blender. Setelah itu masukkan 1 liter air mendidih, terus blender dengan kecepatan tinggi, diamkan sejenak, dan saring santannya menggunakan saringan. Nah, untuk proses produksi mengeringkan parutan kelapanya yaitu dengan cara pertama panaskan oven hingga 77 derajat Celcius, dan selanjutnya pindahkan parutan kelapanya ke nampan, dan selanjutnya panggang parutannya selama 45 menit. Nah, untuk proses produksi menggiling tepung kelapanya yaitu dengan cara pindahkan parutan yang sudah dikeringkan tadi ke dalam blender, terus blender dengan kecepatan tinggi, dan simpan tepungnya di dalam wadah yang kedap udara sampai saatnya digunakan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sahrul Gunawan. Kepada Sahrul Gunawan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Atfa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang pertama mengenai manfaat dari tepung kelapa. Adapun beberapa manfaat dari tepung kelapa antara lain, yang pertama, mengendalikan gula darah. Karena tepung kelapa mengandung serat yang sangat tinggi, tepung ini dapat mengontrol gula darah Anda, di mana dalam sebuah studi kasus yang terbitkan dalam British Journal of Nutrition pada tahun 2003, menemukan bahwa faktanya mengganti tepung terigu dengan tepung yang dibuat dari kelapa ini dapat menurunkan indeks glikemik atau ukuran dampak makanan terhadap gula darah. Yang kedua yaitu menurunkan berat badan. Selain kenyang lebih lama sehingga dengan menyusui tepung kelapa dapat membantu mengontrol makanan pada tepung ini dan dapat membantu mengendalikan kadar glukosa sehingga akan memungkinkan untuk membantu mengontrol gula darah Anda, di mana makanan serat tinggi juga dipercaya dapat menjaga perut dan nafsu makan dan berat badan Anda, di mana tepung ini juga mengandung tinggi protein, rendah lemak, serta asam laurat yang sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh dan imun terhadap kulit, di mana tepung yang dihasilkan dari ampas santan ini juga mengandung mangan yang membantu dalam penyerapan mineral penting. Kemudian yang ketiga yaitu membantu metabolisme. Nah, selain disebutkan dari beberapa di atas tadi, tepung ini juga memiliki gizi yang sangat tinggi. Salah satunya dalam tepung ini adalah kandungan lemak jenuh yang sehat dalam bentuk asam lemak rantai sedang atau MCFA, di mana lemak jenuh dalam bentuk asam lemak rantai sedang ini
digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi dan membantu mendukung metabolisme yang sehat, serta kadar gula darah yang seimbang. Kemudian yang keempat, yaitu menurunkan berat badan. Tepung yang memiliki tekstur sama dengan tepung terigu ini juga dapat membantu Anda untuk memiliki pencernaan yang sehat, di mana karena tepung ini memiliki kepadatan nutrisi yang sangat tinggi, bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa tepung kelapa dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida pada orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Sedangkan tingginya kandungan serat makanan yang larut maupun tidak larut di dalam tepung kelapa dapat membantu menyehatkan usus Anda. Selain beberapa manfaat di atas, ternyata tepung kelapa ini juga memiliki beberapa kandungan gizi, di mana berdasarkan beberapa studi kasus, kandungan nutrisi dalam secangkir 120 gram tepung kelapa terdiri dari karbohidrat sebanyak 64 gram, kemudian serat sebanyak 40 gram, kemudian gula sebanyak 8 gram, kemudian lemak sebanyak 16 gram, protein sebanyak 6 gram, serta zat besi sebanyak 20%. Nah, selain beberapa manfaat kandungan gizi tersebut, ternyata kandungan utama tepung kelapa yang menjadi keunggulannya adalah serat pangannya, di mana tepung kelapa mengandung 60,9 gram total serat pangan dalam setiap 100 gram, yaitu terdiri dari 56% serat tidak larut dalam air atau insoluble fiber dan 4% serat larut dalam air. Nah, di mana jumlah ini secara signifikan lebih besar dibandingkan kandungan serat pangan pada sumber-sumber serat lainnya, seperti tepung pisang, kasava, gandum, maupun tepung beras. Kemudian di part 3, itu akan dilanjutkan oleh Saudara Julian Fareza. Kepada Saudara Julian Fareza, dipersilakan. Part 3. Analisis dan bentuk rancangan inovasi kemasan produk. Analisis daya tahan atau durability tepung kelapa. Tepung kelapa memiliki daya simpan yang cukup baik. Daya simpan tepung kelapa pada temperatur penyimpanan yang berbeda-beda. Tepung kelapa memiliki L value, tingkat kecerahan yang serupa dengan tepung kaya serat komersial. Kapasitas penyerapan air serta kapasitas enilsing tepung kelapa secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tepung kaya serat lainnya. Analisis kelemahan atau weakness tepung kelapa. Tepung kelapa memiliki kapasitas foaming dan gelatinisasi yang rendah. Oleh sebab itu, penggunaan tepung kelapa paling baik untuk produk yang tidak memerlukan pengembangan volume yang besar seperti pie, pastry, shortbread, dan berbagai jenis roti yang berat dan padat. Rancangan inovasi kemasan produk. Beginilah bentuk produk desain kemasan awal primer. Desain kemasan produk tampak depan. Desain akhir kemasan tampak samping dan belakang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya mewakili segenap daripada kelompok menutup kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.